Selamat pagi dan salam sejahtera bagimu saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madihamu selalu nakadamang dainang. Kembali kita bertemu di renungan pagi hari ini. Damai di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Apa kabar Manginang, saudara-saudaraku sekalian? Kiranya kabar baik, kabar sehat, dan kabar gembira buat kita semuanya. Firman Tuhan, renungan kita yang menyapa kita di pagi hari ini sebelum kita pergi melakukan aktivitas pekerjaan kita. Dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 dikatakan begini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian, saudara-saudaraku, pentingnya bersikap bijak dan hati-hati berbicara di hadapan Tuhan. Terlalu sering kita berbicara, terlalu mudah kita jatuh di dalam dosa dan kebohongan. Saudara-saudaraku, apa pesan firman Tuhan? Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, saudaraku, pentingnya mengendalikan perkataan, menguasai diri. Pikirkan dulu, baru katakan. Jangan terburu-buru berbicara. Mengendalikan perkataan itu, saudara-saudaraku, berarti kita menghindari gosip, menghindari janji-janji palsu, dan menghindari kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain dan tidak berkata kasar terhadap orang lain. Sikap seperti inilah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, baik secara horizontal, terlebih secara vertikal kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam menghampiri Tuhan adalah lebih baik mendengar daripada banyak berkata-kata. Ingatlah saudaraku, bagaimana Samuel ketika dia mendengarkan ada perkataan Tuhan, dia mengatakan, "Ya Tuhan, berbicaralah, ini hambamu siap mendengarkan." Berbicara, memberikan ruang yang sangat besar kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bukan kita yang lebih banyak berbicara kepada Tuhan, tetapi kita lebih banyak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan. Karena dengan demikianlah kita bisa berlaku hidup bijaksana dan melihat apa rancangan Tuhan di dalam kehidupan itu, saudara-saudaraku. Ini yang pertama. Namun yang kedua, saudara-saudaraku, melalui nas ini kita diingatkan bahwa Allah itu ada di sorga dan kita di bumi. Ini menggambarkan tentang kemahabesaran Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi. Dan kita manusia harus mengenal diri kita berada di bumi. Artinya yang memiliki keterbatasan, memiliki apa yang kita katakan kelemahan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu maha kuasa, maha tinggi. Sementara kita ada orang yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, biarlah kita menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Biarlah kita menunjukkan sikap kerendahan hati kepada Tuhan di dalam kehidupan. Kerendahan hati yang kita maksudkan kepada Tuhan itu, saudaraku, tentu meneladani apa yang Tuhan firmankan atau nilai-nilai kehidupan Kristiani, nilai-nilai kehidupan rohani kita, di mana sikap cinta kasih, pengorbanan, perdamaian, kebenaran itu menjadi gaya dari kehidupan kita, menjadi peran kita di dalam kehidupan. Dan saudaraku, yang ketiga, biarlah kita bijak dalam berdoa. Bijak dalam berdoa itu berarti, saudaraku, kita tulus. Kita jujur, perkataan-perkataan kita yang tulus dan jujur, tidak bertele-tele dalam doa,
kita membangun sikap yang jujur itu. Sikap yang tulus itu. Dengan demikian, kita sudah membangun satu peran kehidupan rohani, di mana kita sudah memberikan ruang yang paling besar di dalam kehidupan kita terhadap Tuhan. Bukan menjadikan diri kita lebih besar daripada Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kata-kata tidak mengubahkan. Yang mengubahkan adalah tindakan atau perbuatan. Sebanyak apapun kata-kata yang kita sampaikan, itu tidak pernah membaharui. Yang membaharui adalah perbuatan kita, tindakan kita, sikap mentalitas kita yang selalu tulus jujur di dalam kerendahan, membangun hormat dalam menghampiri Tuhan dan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Semangatlah beraktivitas, lakukanlah pekerjaanmu dengan gembira, senyumlah selalu. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Terpujilah namamu. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan menjadi dasar bagi kami di dalam kehidupan setiap hari, supaya kami jangan terburu-buru dalam berkata-kata, tetapi biarlah kami berpikir, menggumuli apa yang kami katakan, sehingga itu berguna, bermanfaat dalam pembangunan kehidupan persekutuan kami. Berkatilah seluruh umat-Mu yang akan melakukan aktivitasnya, pekerjaannya. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kegembiraan. Bagi jemaat yang bergumul, yang menderita, maupun yang sedang sakit, lawat mereka Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka semua. Khusus kepada saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan keluarga, karena orang-orang yang dikasihi meninggalkannya, Tuhan yang memberikan mereka pengharapan yang hidup, dan di dalamnya mereka berkarya dan bangkit untuk melakukan apa yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudaraku, di dalam dunia kerja profesi kita, sedikitlah berbicara, tapi banyaklah berbuat. Tuhan memberkatimu.